Yes. Come on. Come on guys. Oke. Grab it. Oke, kita masuk sesi 3. Tadi kita udah lihat nih permasalahan-permasalahannya tadi tentang inventory ya. Karena lebih banyak beberapa koperasi-koperasi yang berbasis ya koperasi konsumen ya. Nah, dengan masalah-masalah tadi itu gimana? Dari software kita apa yang diunggulkan di sana gitu loh? Ya. Yang pertama tadi yang kita ungkapkan itu berkaitan dengan berbagai macam permasalahan di dalam bisnis retail. Oke. Dan permasalahan yang paling krusial adalah permasalahan inventory. Oke. Perbedaannya di sistem kita adalah di sistem kita lebih mengungkap tentang inventory secara detail. Oke. Jadi telanjang. Secara telanjang. Jadi sebenarnya ini histori barangnya itu seperti apa sih? Oke, histori barangnya seperti apa? Selama ini kan nggak jelas. Nggak jelas gitu. Jadi di sistem kita itu secara inventory itu cukup detail. Cukup detail. Ya. Yang pertama kita punya ada laporan histori dari barang itu, keluar masuknya barang itu. Keluar masuk, kita bisa menelusuri itu. Kita punya histori pembelian, punya histori penjualan, kita punya histori retur pembelian, kita punya histori retur penjualan, kita punya histori stok opnam. Itu sebagai sumber data untuk kita sumber data primernya untuk menelusuri ini barang ini sebenarnya gimana sih? Gitu. Statusnya gimana? Mungkin di sistem yang lain ketika terjadi kita buat stok opnam, stok realnya berapa ya sudah kita adjustment selesai, nggak masalah. Pencatatan keuangannya dia akan mencatatkan bahwa persediaan kita sekarang sekian. Gitu. Berkurang. Iya kan? Iya. Tetapi di situ tidak jelas bahwa ini barangnya hilang atau bagaimana, nggak dijelaskan. Betul. Bahkan bisa jadi ketika dibuat barangnya hilang, padahal tidak hilang. Gitu kan? Oke. Nah, dengan sistem kita itu memungkinkan untuk menelusuri secara mengungkapkan secara detail. Gitu. Mengungkapkan secara detail bagaimana histori barang ini terjadi. Oke, siap. Nah, gitu. Gimana tuh? Jadi yang perlakuannya gimana aja nanti tuh? Untuk memvalidasinya. Memvalidasi itu. Iya, betul. Data-datanya gimana? Jadi ketika kita bicara masalah inventory ini mulai dari pembelian barang. Oke, pembelian barang. Clear ya. Jadi di kita itu ada satu sistem pembelian barang tersendiri. Ya. Yang dimana sistem pembelian barang ini tergolongkan menjadi dua, ada tunai dan kredit. Yang konsinyasi itu juga kita pisahkan tersendiri. Oke, siap. Gitu. Nah, pertanyaan tadi nih, loh Pak, kalau misalnya kita tidak mencatatkan barang konsinyasi tadi sebagai persediaan, ya kan? Berarti nggak tercatat dong di sistem kita? Tercatat. Tetap ada. Ini barang A jumlahnya berapa ada, tetapi dia tidak dicatatkan dalam pencatatan keuangan. Oke, siap. Pembukuan akuntansinya tidak dicatatkan. Oke. Tetapi ini barangnya si A, konsinyasi dari si A, si B, si C itu tercatat. Barangnya apa saja, ada berapa, keluar masuknya tercatat. Oke, baik. Dari berbagai macam permasalahan di dalam retail tadi, sistem kita ini bisa, pertama kita punya sistem stok opnam yang bisa mengungkapkan secara detail bagaimana histori dari barang tersebut. Sehingga pencatatan akuntansinya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang terjadi. Gitu, itu yang pertama. Kemudian sistem kita yang kedua, secara sistem untuk inventory, kita punya sistem harga bertingkat. Yang satu produk itu dia bukan dibuat dalam dua produk maksudnya. Jadi misalnya ada produk air mineral, ada dijual dengan pieces, kemudian dijual dengan karton. Bahasanya mungkin multi barcode ya. Barcode ya. Walaupun produknya satu, bisa pakai multi barcode. Betul. Siap. Sehingga ini juga berpengaruh pada inventory. Kalau sistem tidak mengakomodir itu, maka ketika kita mau jual pieces dan jual karton, kita berarti beli harus beda-bedain. Pada saat kita belinya karton kan, kalau kita belinya karton, kita beli 10 karton gitu. Kemudian kita pada saat displaynya pieces. Pada saat dijual stoknya kan 0 di situ. Yes. Nah, mungkin kalau di sistem yang lain dibuat dua produk. Produk pieces dengan produk karton. Gitu kita kan? cukup satu aja. Kita cukup satu aja. Pieces terdiri dari beberapa karton dan pieces. Jadi stok kita sudah mencatat dan mengkonversi
Jadi kalau dia beli karton langsung konversi. Dia beli karton secara konversi langsung ke pieces. Oke. Misalnya kalau satu karton isinya 24, Mm-mm. kita beli 10 karton, itu langsung terkonversi. Ada 10 karton Ya. atau ada 240 pieces. Ya, siap. Gitu. Ketika kita jual pieces, Mm. misalnya terjual 10, Ya. maka berkurang 240 tadi berkurang jadi 230. Oh. Di kartonnya berkurang jadi 9 karton. Oke. 9 karton 14 pieces. Oke. Gitu. Siap. Itu jadi secara barang yang memiliki tingkat varian kemasan, Ya. itu memungkinkan untuk terungkap secara detail. Oke. Siap. Kemudian keunggulan sistem kita yang berikutnya adalah pencatatan akuntansinya itu secara otomatis langsung menghasilkan sebuah laporan keuangan, baik itu neraca, Ya. kemudian PHU istilahnya kalau Ya. di koperasi, Ya. perhitungan hasil usaha Ya. atau laba rugi, Ya. kemudian ada arus kas, Oke. kemudian ada perubahan modal. Itu secara otomatis akan menjadi sebuah laporan keuangan. Oke. Berarti adjustment tadi itu juga di dalam softwarenya juga ada ya? Iya. Sekarang kalau kita melakukan adjustment nih, memungkinkan nggak? Waduh, berarti sudah nggak memungkinkan. Memungkinkan. Oh. Oke. Tetap memungkinkan untuk dilakukan adjustment. Dan itu tercatat di softwarenya. Dan itu tercatat di servernya, siapa yang melakukan adjustment pun tercatat. Oh, oke. Terus Gitu. misalnya adjustmentnya kebijakannya apa, keterangannya apa, harus pakai berita acara atau di software juga ada ininya? Ya, sebaiknya setiap kali melakukan adjustment itu dibuatkan berita acara. Berita acara berarti manual ya? Ya, manual. Oh, iya. Betul. Jadi, ini kita melakukan pengeditan karena ini. Kita melakukan penyesuaian karena ini. Kita melakukan penghapusan karena ini. Oke. Jadi ada dasar. Sehingga ketika misalnya si A dia melakukan pengeditan data, ini Ya. siapa yang edit nih? Oh, ini Mukti yang edit. Kamu kenapa ngedit kan gitu? Tadi saya tertarik nih ada ungkapan tentang SHU ya. Ya. Berarti kalau seandainya di software kita ini, koperasi menggunakan software, berarti dia langsung membaca Per anggota. SHU ke anggota per anggota. Oh iya. Oh, Iya. Nah, itu salah satu keunggulan sistem kita juga. Jadi anggota langsung tahu ya, SHU Iya. saya belanja segini. Kita nanti mau dia lihat tahu. setiap anggota, Iya. mau lihat setiap anggota belanja Ya. 1 bulan itu berapa bisa terlihat. Oh, saya belanja udah 100 juta. Wah, saya belanja 100 juta SHU nih. saya segini. SHU saya segini. Langsung kita bisa Mantap. melihat histori berdasarkan keanggotaan. Ya. Misalnya apabila sistem pembagian SHU-nya Ya. itu dibagi berdasarkan transaksi nih. Ya. Ada berdasarkan jasa modal Ya. dan ada berdasarkan jasa transaksi Ya, misalnya. partisipasi Ya, mereka partisipasi mereka terhadap usaha koperasi ini. tentunya menyesuaikan dengan keinginan mereka tuh. Betul. Misalkan dari keuntungan ini yang dibagikan 40% misalnya kan gitu kan. Ya, ya. Dengan rumusan kayak gitu. Betul, betul. Oh Ya. iya. Kan nggak semua langsung dibagiin. Ya, ini kan sudah disetting terlebih dahulu. Jadi jadi sebelum kita menggunakan sistem ini, kita Ya. ada tahapannya adalah tahapan pengaturan di awal. Jadi diatur dulu. Ya, diatur dulu nih. Sesuai dengan RAT kita kemarin. Ya. Iya kan? Itu sistem pembagian SHU kita bagaimana? Oh, begini. Nah, itu kita terapkan. Jadi diimplementasikan di software kita. Di dalam software kita di dalam pengaturan Gitu. awal. Jadi pengurus udah nggak capek lagi. Nggak kan? capek lagi, Selama gitu. ini kan ngitung nih, wah ini mulai dihitung satu-satu kan. Satu-satu. Kalau ini udah otomatis ya. Iya. Oh si Mukti segini, Adri segini, udah langsung jadi, ini tinggal ngambil aja, tinggal Betul. dilaporin ya. Betul. Wah keren itu. Dan kemudian kan juga selain otomatis pembagian SHU, ya tadi menggunakan aplikasi itu juga bisa belanja pakai aplikasi bisa? Iya, belanja pakai aplikasi bisa. Oh iya. Bisa. Bahwa berarti kan ngambil yang paket itu Jadi, ya, yang langsung paket Dan sekarang ini kita mulai kembangkan lagi yang e-commerce. Oh iya. Kemarin udah kita bahas sama Mas Adi. Kita kembangkan lagi yang e-commerce. Jadi anggota nggak perlu capek-capek datang ke toko. nggak perlu capek datang ke toko. Iya. Tinggal tergantung dari koperasinya menyediakan sarana pengirimannya atau tidak kan Oh gitu. iya. Oke, kalau mereka bisa melakukan anggota bisa belanja online melalui aplikasi misalnya. Iya. Ya udah, siapkan kirimnya dan itu bisa diatur. Ya, Pengirimannya berapa ongkos kirimnya bisa diatur. Ya ini saya luruskan dulu. Jadi software integrasi ini kan ada namanya IC Core ya. IC Core System. Kemudian ada ICP-nya, simpan pinjamnya. Simpan pinjam. Kemudian ada iPOS-nya. Nah, iPOS. kalau dia menggunakan aplikasi nanti ada lagi aplikasi Aplikasi. namanya. Iya. Jadi kan dia harus tertanam ngambil paket iCore,
Betul. kemudian ICP, Ya. kemudian iPOS sama aplikasi. Ya. Baru yang kita bicarakan tadi ini bisa terimplementasikan. Ya. Kalau hanya dia ngambil iCore, ICP sama iPOS, belum bisa dia belanja. Ya, Dan anggota juga nggak bisa ngelihat. Ya. Jadi kita punya 3 klasifikasi sistem. Oh ya, gimana? Klasifikasi yang pertama kita sebut sebagai sistem tata kelola inti. Oh iya. Sistem inti tata kelola. Iya, oke, Ya. siap. Itu Yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan tata kelola lembaga ya. Ya. Ini yang kita sebut dengan IC core system itu. Oh iya, siap. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem unit bisnis. Oh, unit Unit bisnis. usaha. Ya. Ya, sistem unit usaha yang kita miliki yang pertama ada unit usaha aplikasi. Ya. Kemudian Jadi ada aplikasinya dianggap unit usaha ya. Ya, itu unit usaha. Ya. Kemudian ada unit usaha Retail. Retail. Oh, ya. Ya, retail ini kita punya ada Atau beberapa. jasa, ya. Ya, kita punya ada beberapa. Ya. Ada POS untuk toko, Toko. ada POS untuk apotek. Oh, apotek juga bisa. Ya. Oke. Berbeda karena di apotek ini Lebih complicated. complicated lagi sampai Ada dengan base-nya, base-nya betul. racikannya. Ya kan karena obatnya itu lebih detail lagi. Oh, jadi kita juga punya yang apotek ya? punya Oh. apotek. Koperasi yang, tapi ada nggak sih koperasi yang punya apotek? Ada ya? Ada. Kemudian berikutnya kita punya travel yang sekarang lagi dikembangkan. Oke. Kemudian nanti ada rumah makan atau restoran yang akan dikembangkan. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan industri. Yang ketiga adalah sistem layanan anggota. Oh, layanan anggota. Layanan anggota ini yang aplikasi Android tadi. Ada aplikasi Android. Nah, tadi kalau saya bilang sistem di unit usaha di aplikasi, Ya. itu di aplikasi Android-nya nanti ini yang digunakan oleh anggota, itu ada anggota bisa beli pulsa listrik di situ, PPOB, ya, PKM, listrik, betul. macam-macam semua Wow. bisa dilakukan di situ ya. Nah, itu menjadi sistem Ya, unit makanya usaha dinamakan unit usaha karena menguntungkan koperasi lagi Ya, tuh. ya, Dia ada kerja di- sama. Jadi ketika terjual ada top up pulsa dapat untung, Ya, betul. bayar PLN dapat untung, Ya. bayar PDAM dapat untung. Pesawat ada nggak? Pesawat ada, Oh, ada. ya, Kereta api? kereta api ada. Oh, ada lengkap. Cuman ini dalam pengembangan. Oh, dalam pengembangan. Untuk yang pesawat dengan Kereta api. kereta api ya. Kalau yang sekarang yang udah eksis berarti yang PPOB yang PPOB sama standar ya. ya, betul. Oh, oke. Nah, jadi kalau seandainya orang menggunakan aplikasi Sasuka ini, jadi bisa menyelesaikan semua masalah Ya. koperasi ya kan. Koperasi. Jadi yang diinginkan oleh koperasi, kalau kita bicara Kementerian Koperasi hari ini mengembangkan digitalisasi koperasi, kemudian ada penekanan tentang ini kan Kementerian Koperasi sekarang kan pengennya koperasi yang real, Kang. Jadi ini saya barusan lihat kemarin Wamenkop bilang pendanaan koperasi ke depan itu lebih banyak ke koperasi yang real produksi atau koperasi yang konsumen gitu. Karena akan dibatasi lagi yang koperasi meminjam. Karena kan biar Indonesia ini ya produksinya semakin meningkat, ya koperasi konsumennya juga bisa menebar kemana-mana kan gitu kan. Ya. Artinya ini sangat maksud saya sangat cocok ya. Ya. Sangat hari ini sebenarnya menggunakan software koperasi terintegrasi ini sangat pas banget dengan kondisi yang akan ke depan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan Kementerian Koperasi ke depan ini loh. Ya. Kayak gitu kan. Nah, jadi dengan adanya karena kan saya belum mendengar ini ada software koperasi yang terintegrasi semua ini kan belum ada kalau menurut saya ya. Sepanjang pengetahuan saya hari ini. Ya. Jadi yang terintegrasi simpan pinjam, usaha, kemudian ada lagi yang terbaru katanya Travis ya. Travis transportasi online. Oh iya. Nah, di situ juga punya kita kan. Ya, Nah, ya. jadi kita Sasuka ini paketnya banyak ini. Ya, kita memungkinkan untuk digunakan di berbagai macam unit bisnis Oh iya. dan kita juga memungkinkan untuk skala bisnis mulai dari kecil, Kecil. menengah, Menengah, sampai besar. besar. Jadi ketika koperasi ini meningkat menjadi koperasi Ya. yang besar, itu secara pencatatan keuangannya itu memungkinkan. Oh, iya. Karena kita bisa memungkinkan juga untuk lintas unit. Kita punya unit-unit usaha banyak segala macam. ya. Pencatatannya itu mampu dikonsolidasikan ke semua unit. Oh, Itu memungkinkan. Misalnya kita punya wilayah nih. ya. Kita di kantor pusat, kemudian ada kantor wilayah, ada kantor cabang. Di masing-masing kantor wilayah ini punya cabang dan masing-masing cabang memiliki unit-unit usaha.
kita mau lihat di per wilayah, kita mau lihat per wilayah, mau lihat per cabang, mau lihat per unit, memungkinkan di dalam Udah kayak pencatatan bank, ya? keuangan. Iya. Betul. Seperti Jadi itu. software kita ini sudah kayak perbankan ya. Ya. Dan itu kalau perbankan kan hanya sistem keuangan aja. Hanya simpan pinjam, Ini sampai ke ada pinjaman, ya. nabung sebagainya. Ya. Kalau kita udah sampai ke urusan lain itu Betul, loh. betul. Dia punya retail, punya kafe atau punya jasa lain sebagainya ya kan. Itu bisa terintegrasi semua gitu loh. Dan di Jawa Tengah kan memang ada itu koperasi yang besar itu yang sampai 90-an cabang itu. Dan mungkin juga ada beberapa yang ya sementara nih yang paling diandalkan mereka masih pinjam, belum ada yang retailnya. Bayangkan kalau seandainya 90 cabang ini punya retail semua, berarti udah 90 retail itu. Ya. Mengerikan sekali itu. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi dan kita bisa mengintegrasi. Tapi kapasitas kita kalau seandainya ada yang cabangnya 1.500 gimana? Nggak masalah. Bisa kita. Bisa. Ya, saya pernah ada tuh salah satu koperasi rumah sakit itu. Nanyakan sama saya dulu kan saya belum bisa mengcover kan. Dia punya cabang mungkin ada ya 200-an apa 500-an itu kan. Dia punya cabang dengan omset yang sangat besar, itu sangat mungkin kan ya. Memungkinkan. Ya, itu ya guys. Jadi bagi Anda yang memiliki koperasi yang besar, mau simpan pinjam, ada retailnya, kita sangat support ya. Ya, ya. Oke. Clear. Terima kasih Kang Muti. Yes. Come on. Come on, guys. Okay.